Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana tadi? Ya, cukup lancar Pak. Ya, silakan. Oh, siap baik Pak. Terima kasih. Izinkan saya dulu. Ya Pak. Terima kasih. Izinkan memperkenalkan terlebih dahulu. Ya Pak. Nama saya Lutfi Rayhan. Di sini saya sebagai konselor. Silakan Anda memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Ujang Ali Patakin, asal Cibalangeri. Apakah kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Ya. Konseling adalah suatu proses bantuan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien dengan tujuan untuk membantu klien memahami diri, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat, dan mengembangkan potensi dirinya agar dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial, pribadi, akademik, maupun karir. Dapat dimengerti. Ya Pak. Sesi konseling juga dibagi beberapa sesi, yang diantara satu sesinya kurang lebih 45 menit. Baik, sebelum memasuki sesi konseling, saya akan ada 3 asas. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, ada asas yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas kerahasiaan adalah segala hal yang dibicarakan antara konselor dan klien harus dijaga kerahasiaannya. Konselor tidak boleh menyebarkan informasi klien tanpa izin agar klien merasa dapat dipercaya. Kedua, asas kesukarelaan, yaitu konseling dilakukan atas dasar kemauan diri sendiri, bukan paksaan. Klien bersedia terbuka dan berpartisipasi aktif dalam proses konseling. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu klien diharapkan bersikap jujur dan terbuka mengenai perasaan, pikiran, serta masalah yang dihadapi. Cukup Pak. Halo Ujang. Halo Pak. Tenang, akhirnya kita bisa bertemu kembali. Dan bagaimana kabarmu hari ini? Lumayan Pak, tapi jujur saya agak bingung akhir-akhir ini. Terima kasih sudah jujur. Saya menghargai kamu datang dan berbagi kita di sini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami apa yang sedang terjadi dan mencari jalan agar kamu lebih merasa baik. Setuju? Setuju Pak. Baik, mungkin kamu bisa diceritakan sedikit apa yang membuat kamu merasa bingung belakangan hari ini? Akhir-akhir itu Pak, saya itu kehilangan motivasi untuk belajar Pak. Saya sering menunda tugas, kadang malah nggak ngerjain sama sekali. Saya tahu itu salah, tapi rasanya itu nggak semangat. Jadi di suatu sisi kamu tahu menunda tugas bukanlah hal yang kamu inginkan, tapi di sisi lain kamu merasa sulit untuk memulainya ya? Ya betul Pak, kadang saya janji mau mulai malam ini, tapi ujung-ujungnya tuh malah nonton video atau main game. Sepertinya ada bagian dari dirimu yang ingin berubah, tapi juga ada bagian yang lain masih nyaman dengan kebiasaan lama. Kalau boleh tahu, apa yang kamu sukai dari menunda tugas? Enak aja sih Pak, nggak stres, bisa santai. Tapi setelah itu saya tuh misal Pak. Jadi ada bagian yang kamu suka santai, tapi juga ada bagian yang bersalah setelahnya. Ya persis seperti itu Pak. Berarti itu yang disebut ambivalensi. Ya. Punya dua perasaan yang saling bertentangan tentang perubahan, dan itu wajar banget, banyak orang mengalaminya. Kalau kamu membayangkan dirimu seperti sekarang,
yang sering menunda, kehilangan semangat, kira-kira hidupmu 6 bulan ke depan akan seperti apa? Hmm, Mungkin nilai saya turun. Saya juga bakal makin stres kalau terus merasa gagal. Oke, dan kalau kamu bayangkan sebaliknya, kamu mulai lebih disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, lebih semangat, hidupmu 6 bulan ke depan akan bagaimana? Wah, itu pasti lebih senang ya Pak. Saya bisa bangga sama diri saya sendiri gitu. Itu terdengar seperti sesuatu yang penting buat kamu, perasaan bangga dan tenang ya. Ya, iya Pak, saya pengen banget merasakan bangga lagi sama diri saya. Baik. Dari 1 sampai 10, seberapa penting menurutmu untuk mulai berubah? Mungkin skala 7 Pak. Oke, kenapa bukan 3 atau 4? Karena sebenarnya saya tahu ini harus diubah. Kalau terus begini, saya yang rugi Pak. Itu jawaban yang luar biasa. Ya, kamu sudah punya alasan kuat untuk berubah karena peduli dengan masa depanmu. Kalau kamu mulai berubah sedikit demi sedikit, hal apa yang mungkin kamu lakukan duluan? Mungkin mulai dari bikin jadwal belajar yang realistis ya Pak. Biasanya saya buat jadwal terlalu padat, akhirnya malah nggak jalan gitu kerjain tugasnya Pak. Cukup bagus. Jadi kamu ingin mulai dari hal kecil, tapi bisa konsisten. Iya Pak, saya rasa kalau bisa mulai ngerjain satu tugas aja tiap malam itu udah bagus. Bagus, luar biasa. Kamu sudah punya langkah konkret. Kalau kamu berhasil menjalankan rencana itu selama seminggu, apa yang akan kamu rasakan? Uh, Mungkin bangga ya Pak dan mungkin jadi lebih bersemangat lagi. Nah, itu dia. Kita percaya bahwa setiap perubahan kecil bisa menumbuhkan motivasi yang lebih besar. Saya bisa lihat semangatmu untuk mulai muncul lagi dari sekarang. Jadi, mari kita pun sedikit ya. Jadi kamu merasa kehilangan motivasi dan sering menunda tugas, tapi kamu menyadari bahwa kalau terus seperti ini, kamu akan makin stres dan kecewa. Kamu ingin berubah karena ingin merasa bangga dan tenang. Langkah pertama apa yang kamu pilih adalah membuat jadwal belajar sederhana dan konsisten, satu tugas setiap malam. Apakah betul? Ya betul Pak, lebih seperti itu. Baik, sekarang dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa melakukannya? Mungkin sekarang ada di skala 8 Pak, kadang masih takut malas lagi sih, tapi saya mau mencobanya. Skala 8 itu angka yang tinggi, artinya kamu cukup yakin pada dirimu sendiri. Kalau suatu saat rasa malas datang, apa yang kamu akan lakukan untuk tetap di jalur yang kamu inginkan? Mungkin saya akan ingat alasan saya yang tadi. Kalau saya ingin bangga sama diri saya sendiri, mungkin juga saya bisa minta teman buat belajar bareng biar nggak sendirian. Strategi yang sangat bagus. Dukungan sosial sangat membantu. Saya kagum kamu sudah bisa memikirkan langkah yang nyata. Terima kasih Pak. Rasanya tuh sekarang saya punya arah lagi. Ya baik, sama-sama. Ingat, perubahan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kemauan untuk terus bergerak maju. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Minggu depan kita bisa lihat perkembanganmu lagi ya. Siapa saya akan coba mulai malam ini. Ya baik. Hebat sekali. Saya tunggu ceritamu minggu depan. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Saya langsung akhiri pertemuan sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.